Oh iya, mungkin mau di sini Ibu. Iya, benar sekali. Oke, kedua, Iya. silakan masuk. Ibu Wulan ya? Iya. Mbak Wulan aja ya? Oh iya. Masih muda. Mbak Sinta? Wulan. Wulan. Oke. Mbak Wulan, perkenalkan ya. Iya. Nama saya Putri dan Citra. Kebetulan saya saat ini sedang mengambil yang di profesi kebidanan. Jadi saya ditugaskan di sini di Puskesmas Kendal untuk untuk melakukan praktik kebidanan. Ya, Wulan sedia ya? Iya. Untuk diperiksa sama saya ya? Iya. Oke. Langsung saja ya Mbak. Mbak Wulan mau imunisasi untuk sembuh. Nanti rencana menikahnya bulan depan? Iya. Bulan Maret berarti ya Mbak? Iya. Kan Februari ya? Saya mau menanyakan ya, mengenai Mbak Wulan. Iya. Usianya berapa Mbak Wulan? 27 tahun. 27 tahun. Sukunya Jawa? Jawa. Agamanya apa Mbak Wulan? Islam. Pendidikan terakhir Mbak Wulan? SMA. Mbak Wulan kerja? Iya. Apa Mbak Wulan kerjaannya? Kerja ini swasta. Oke. Alamatnya? Alamatnya di Pekalongan. Kalau calon suami Mbak Wulan namanya siapa? Namanya Nova. Nova. Usianya berapa Mbak? 28 tahun. Suku bangsanya? Jawa. Iya. Agamanya Islam. Agamanya Islam. Pendidikan terakhirnya? Sama SMA. Pekerjaannya? Wira swasta sendiri. Wira swasta. Iya. Alamatnya mana Mbak Wulan? Surabaya, Bu. Oh, Surabaya. Pekalongan Surabaya ya? Iya. Oke. Terus Mbak Wulan saat ini ada keluhan nggak? Saat ini nggak ada. Jadi ini memang murni mau imunisasi stunting ya? Mbak Wulan, ini saya mau menanyakan mengenai masalah kebidanan ya? Dimulai dari usia pertama kali Mbak Wulan dulu haid usia berapa? Usia 11 tahun. 11 tahun. Lamanya berapa hari Mbak Wulan? Sekitar 6 hari. Sehari berapa kali ganti pembalut Mbak Wulan? Nggak mesti ya, kadang 3 kali, kadang 4 kali. Terus siklus haidnya Setiap bulan. Setiap bulan? Iya, teratur 28 hari. Ada nyeri haid nggak Mbak? Pada waktu haid? Paling hari pertama, hari kedua. Terus Mbak Wulan itu mengalami keputihan? Enggak, itu maksudnya ya, jadi normal ya. Kemudian di dalam keluarga Mbak Wulan itu ada yang menderita penyakit menular, kronis, nggak ada. penyakit kronis, nggak ada. Terus penyakit seperti hepatitis, diabetes, hipertensi, Nggak ada. itu juga ya aman ya. Kemudian Mbak Wulan ya, imunisasi ini kan mau imunisasi cantik ya. Nah pada waktu dulu pernah imunisasi? Dulu waktu masih sekolah SD. Oh SD, berapa kali Mbak Wulan imunisasinya? Pada waktu SD? 2 kali. 2 kali. Oh iya, berarti kalau Mbak Wulan berimunisasi 2 kali, ini status imunisasinya udah DP yang ketiga ya Mbak Wulan ya. Kemudian Mbak Wulan nanti kira-kira sama pasangan sama Mas Nova ya tadi ya, setelah menikah itu pengen langsung punya anak atau ditunda dulu? Inginnya langsung. Oh langsung ya. Kalau dari usianya kan sudah anak ya Mbak Wulan, 27 suami 28 ya. Terus Mbak Wulan, untuk ini saya mau menanyakan mengenai pola pemenuhan tugas dari Mbak Wulan, diantaranya mengenai pola nutrisi Mbak Wulan. Untuk makan itu sehari berapa kali Mbak Wulan? Dari 3 kali. 3 kali. Porsinya nasi, ada lauk, sayur, terus
Kemudian ada pantangan makanan nggak Mbak? Enggak ada sih, Nggak enggak ada. ada pantangan. Oke, dari keluarga juga nggak ada Nggak habis ada. pantangan Enggak ya. ada. Kemudian ada alergi makanan apa enggak? Alergi makanan enggak ada. Nggak ada. Terus untuk minum kira-kira sehari berapa gelas? Minum Sampai 8 gelas apa enggak? kadang lebih. Oh, kadang lebih. Iya, Oh, ya. iya. Sukanya apa? Air putih. Air putih. Air putih hangat. Kalau teh, Teh susu kurang begitu. air putih enggak. Kemudian untuk ini sehari itu pipisnya lancar. Ini lancar. Lancar. Ada keluhan nggak atau waktu pipis pas kata keluarnya sedikit atau kalau orang Jawa bilang tuh nyaman-nyaman. Alhamdulillah Nggak enggak ada masalah. Kemudian BAB-nya lancar sehari sekali. lancar sekali. Ya, bagus ya. Nggak ada keluhan ya. Enggak ada. Kemudian untuk ini kalau mandi kan udah biasa ya, mandi 2 kali sehari ya otomatis ya. Kemudian apa untuk keramasnya biasanya seminggu berapa kali? Enggak mesti, kadang 2 kali 1 minggu, kadang 3 kali. 3 kali. Untuk itu biasa 2 kali ya. Kemudian dipakai kali kerja kan juga. Iya. Kalau penggunaan celana dalam Ya enggak mesti juga tiap kali mandi kan pasti. pasti Kadang pas lembab, basah. oh ya pasti fokus ya untuk menjaga kebersihan ini kan betul itu makanya tidak ada kuah putihan ya dengan kebersihan. Terus untuk ini Mbak didengar kalau pola istirahatnya itu berapa kira-kira sampai dari jam berapa sampai jam berapa mulai tidur istirahat? Ya, kira-kira berarti 8 jaman ya, dari jam 9 Oh terus bangunnya bangun jam subuh. 10. Karena ini kerja pulang berangkat kerja berapa kalau kerja? Berangkat pagi jam 8-an, pulang jam 1-an Jam itu 1. udah. Berarti kan bisa tidur siang atau Bisa, kadang ya? iya. Bisa cukup istirahat ya. Nggak ada masalah gangguan tidur ya? Enggak ada. Gampang udah ya tidurnya ya istirahat ya. Terus untuk nih aktivitas fisiknya kalau di rumah apa yang nggak akan bantuin? Iya, kan Apa harus ada yang bersih-bersih sendiri? bersih bantu Dikerjakan sendiri. Iya, Oh, bantu sendiri. Kemudian untuk olahraga di rumah? olahraga paling jalan-jalan kecil udah. Terus saya ini Mbak Wulan di rumah ini saya juga mau menanyakan ada yang kebiasaan yang merugikan kesehatan ya. Yang lainnya itu di rumah ada merokok apa? Kalau merokok enggak. Oh. Iya. Terus Mbak Wulan punya kakak atau ada tapi nggak merokok. enggak. Minuman beralkohol Enggak. obat-obatan Enggak. jamu Juga juga enggak. enggak itu kan bawa bebas ya Enggak. Ya sudah untuk semuanya kalau secara kesimpulannya sih dari pola kebiasaan Mbak Wulan bisa dikatakan ya bagus. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa untuk program nanti setelah menikah program hamilnya ya. Terus ini ada beberapa hal lagi dari segi psikologi Mbak Wulan nih. Saya mau tanya kali ini mau menikah ya. Jadi saya juga mau menanyakan mengenai persiapan dari acara pernikahannya Mbak Wulan. Nah persiapannya itu syarat-syarat pendaftaran pernikahan itu Mbak Wulan meminta apa? Kalau dulu sih sudah semua, tinggal surat dari ini Bu, dari tenaga kesehatan masalah untuk daftar pernikahan iya. Sehat ini ya. Iya. Oke. Terus untuk penyesuaian cuti kerjanya Sudah dari ini sih, sudah diatur, iya sudah sama suaminya juga sudah ya. Suami juga sudah. Terus ini tanggal pernikahannya itu ditentukan sendiri apa dirembuk sama orang tua? Dirembuk sama orang tua, iya, untuk menyesuaikan cuti sekali sih. Oh iya. Jadi nggak saklek kok? Enggak luas ya. Terus untuk ini Mbak, jenengan kan dalam pernikahan itu kan juga perlu persiapan untuk membina rumah tangga di pasangan itu.
Nah ini sebelumnya Mbak Ulan pernah melakukan istilahnya medical check up, cek kesehatan, pernah nggak? Belum ini, belum ini. Sebelum ini belum. Berarti Baru ini. pertama kali Iya, ini. baru pertama kali ini. Terus kalau dari latar belakang budaya tidak ada perbedaan atau sih? Ya sama-sama orang Jawa. Orang ya. Jawa jadinya tidak ada perbedaan ya. Terus kalau pendidikan kan juga sama ya, iya. tidak ada persoalan. Dari segi psikologis nih, kira-kira Mbak Ulan mengenai sifat pasangannya nih, gimana? Antara Mbak Ulan dengan Mas Nova itu, hubungannya sudah berapa lama sih sama Mas Nova? Ya kurang lebih berarti 1 tahun ya. Oh, sudah 1 tahun. Yaitu Mbak Ulan itu karena sudah 1 tahun berarti sudah cukup saling memahami karakter masing-masing ya. Kalau komunikasi dengan Mas Nova biasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa Jawa sih. Jawa. Iya. Jawa ini. Iya. Nah, kalau ada masalah dengan Mas Nova itu penyelesaiannya bagaimana? Biasanya didiskusikan dulu sih. Ya, dibicarakan, diskusikan. Jadi Mas Nova itu juga yang karakter keras juga ya. Alhamdulillah kan, sangat mengerti ya. Terus untuk ini karena agamanya Islam ya, itu untuk itu kan maksudnya apa, dari Mbak Nova sama dari Mas Nova sama Mbak Ulan itu untuk sholatnya, puasanya, Mbak Ulan kan belum tahu nih kalau melihat Mas Nova itu gimana? Mengajarkan apa masih polong-polong? Alhamdulillah sih setahu saya sih ya Karena di Surabaya ya? tapi dari keluarga sama temannya itu yang cerita gitu satu waktu. Oh ya itu berarti sudah menjadi imam yang baik ya. Iya. Kemudian ini juga dari karakter Mbak, karakter pasangan nih. Gimana Mbak keinginan nih, Mbak apa harapannya Mbak Ulan sama Mas Nova itu? Ya barangnya apa? Bisa saling setia gitu. Iya, ya ininya pasti yang baik-baik ya Bu. Harapannya bisa menikah sekali seumur hidup dan juga tidak mudah juga ya. Langsung ini. Nah, untuk kebiasaannya itu sudah saling memahami. Insya Allah Kebiasaan di pasangan masing-masing. Kemudian Mbak Ulan, ini pernikahan ini berarti kenal sendiri ya? Iya, dijodohkan. kenal sendiri. Nah, respon dan dukungan keluarganya antara keluarga Mbak Ulan sama keluarga Mas Nova bagus sih selama ini ya. saling mendukung ya. Iya. Nah, rencananya nanti Mbak Ulan setelah menikah tinggalnya di mana? Ikut Di suami Pekalongan ke sana. ikut ke Surabaya. Solehan ya. Mm. Kalau ada itu, kalau mengambil keputusan utama pernikahan dalam keluarga itu dilakukan Terbuka, Mbak iya. Ulan sama Diskusi ya. Orang terdekat dengan selain Mas Nova yang dari keluarga ya ibu ya. itu masih sehat Iya. Jadi secara garis besar hubungannya kalau saya tangkap ini dengan pasangan sudah saya soulmate ya. Ini boleh tutup ya sebelumnya. Soulmate-nya sudah ketemu soulmate. Terus Mbak Ulan ini untuk ini Mbak Ulan dalam menuju pernikahan ini kan kadang kita ada apa sebenarnya konflik ya, tapi kan diselesaikan dengan cara diskusi. Untuk kalau ada pertengkaran sama calon itu, kalau sananya masih apa? Mau kasih Ibaratnya kiat-kiat apa?
Diemin aja dulu. Oh, diem dulu ya. Oke. Mbak Mulan, tadi untuk apa jenengannya makan minum tidak ada pantangan nggih. Iya, Terus ada. untuk pola tadi BAK sama BAB juga lancar. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Nah, Mbak Mulan ini di sini karena jenengan mau menikah nggih. Iya. Ini ada hal yang perlu diketahui mengenai pernah nggak minum obat tablet tambah darah Belum pas pernah. zamannya masih gadis? Oh, masih gadis? Heeh. Pernah. Wih, ini masih gadis juga oh. Maksudnya dulu pas zamannya apa SMP? SMP gitu. pernah waktu kalau mens itu dapat dari Oh, puskesmas. dari puskesmas. Iya. Biasanya kalau sekarang kan ada apa itu PKS ya? Iya. UKS, UKS ya, ada UKS ya, Iya. ada UKS dapat itu ya. Iya. Terus apakah Mbak Ulan pernah minum obat yang selain dari dokter, misalnya obat-obat di warung gitu? Enggak. Kemudian Mbak Ulan juga tidak mengalami itu kok ya, tidak mengalami apa pengeluaran cairan yang atau Iya. sudah ini Mbak Ulan dari beberapa hal yang saya tanyakan ini untuk dari pola kebiasaan sehari-hari, pola makan dan juga dari segi psikologinya saya rasa ya sudah cukup lah ya. Sudah cukup untuk membina rumah tangga dengan Mas siapa tuh? Mas Nova. Iya. Untuk selanjutnya ini saya mau melakukan pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki ya. Nah ini saya mau cuci tangan dulu untuk persiapannya ya. Iya. Nah, bentar ya. Iya. Ini Mbak Ulan, saya periksa dulu. Oh iya. Teleponnya. Oke, nanti saya tidak bolak-balik ya. Saya pernah dicek sih. Dan saya punya bagus tentunya 110/80 normal deh ukurannya. Nadinya juga normal 88 ya. Iya. Oke, Mbak Ulan, monggo. Timbang dulu. Sandalnya bisa untuk tarik dulu ya. Oh, berat badannya 48. Oh iya. Saja. Tinggi badannya 156. Oke. Oh, Mbak Ulan. Sekarang saya periksa. Tadi kesini diantar apa sendiri? Sendiri. Ya, warna hiburan, usia enak. Yang sewu ya Mbak Mulan, bisa dibuka maskernya. Ini saya periksa ya, mulai dari oke. Ada keluhan itu ketombe rambut rontok tuh. Kalian sebentar ya, yang sewu. Oh ya, rambutnya bersih, kepala juga tidak ada benjolan.
Untuk mukanya juga simetris, mata juga ke atas Mbak Bulan. Oh, ya ini tidak pucat, nggak aneh nih, ya. Ini kan itu juga, ini enggak. Ini nggak ada benjolan juga, batalan nggak sakit ya. Kemudian nyun sewu, tangannya bisa masker dipakai dulu. Terus tangannya ini ya. Ini untuk melakukan sagari namanya, pemeriksaan payudara sendiri ya. Mbak Wulan tak ajari ini pemeriksaannya itu untuk meraba ada benjolan enggak, kan sekarang ada namanya CA, kanker payudara itu ya, bukan dengan benjolan. Dimulai dari ketiak sini ada benjolan apa enggak. Terus saya ya ke sini, kemudian menuju dari pinggir itu menuju ke dalam sampai ke area apa ini, area putih. Saya buka ya, saya mau melihat ininya, putihnya yang saya ya Mbak. Oh, putihnya ini menonjol dan tidak ada benjolan juga, tidak ada kuat cairan juga ya. Kemudian yang satunya saya cek, tidak ada benjolan ketiak, terus kalau juga enggak. Saya ya Mbak, putihnya juga sama, menonjol, tidak ada kuat cairan. Mbak Ulan bisa dipraktekkan sendiri. Diraba dari ketiak menuju ke dalam ya, pinggir, terus ke tengah. Nanti bisa dilihat ya, susunya menonjol dan tidak ada keluar cairan ya, dari foto. Dan saya lihat tuh area perutnya ya, sebentar ya Mbak ya. Ini tidak ada benjolan. Kemudian saya Mbak Ulan saya buka ya. Saya mau lihat, oh ini tidak ada luka bekas operasi dan juga tidak ada garis-garisnya. Bagus. Saya ke bawah sedikit ya, untuk area daerah rahimnya juga, ini rahimnya normal sih, tidak ada. Lalu kopinya juga tidak perlu, tempat tipisnya nggak perlu tipis lagi ya. Mbak Ulan nyuwun sewu, ini kan dia kan masih gadis dan tidak ada keluhan keputihan. Ya sebenarnya tidak perlu melakukan pemeriksaan sih. Nggak ada keluhan enggak? Nggak ada. Nah ini kira-kira mau dilakukan pemeriksaan apa enggak? Nggak usah ya. Nggak usah ya. Nanti kalau ada keluhan mawar ya, dan bisa lewati ya. Saya lihat untuk bagian yang seru Mbak Ulan ya. Untuk bagian kaki, mungkin kita kok kakinya. Kakinya tidak ada bengkak, bunganya juga normal, kanan kiri normal, tidak ada varises. Alhamdulillah, sudah selesai. Oke, berhenti pelan-pelan. Wah, hati-hati Mbak Ulan. Oke, dulu kita sini. Oke Mbak Wulan, ini saya mau persiapan untuk imunisasi satinnya ya Mbak ya. Bentar ya, saya tahan dulu. Stoknya, tisunya. Mbak Wulan, ini saya mau cuci tangan dulu untuk melakukan apa? Pemberian vaksin. Bentar ya. Lengannya yang sebelah kiri ya Mbak Ulan ya. Ke sini ya. Iya. Kita ambil dulu katanya.
dulu ya. Oke, sambung ya. Sudah dipakai lagi Mbak Ula? Iya. Mbak Ula, nanti dari bekas suntikannya biasanya agak bengkak atau sakit nyeri sedikit ya, nanti malam itu bisa diatasi dengan kompres hangat di rumah nih Mbak Ula ya. Jadi saya kasih resep juga obat untuk mengurangi rasa nyeri. Oh iya. Gimana ya? Ini sama Mbak Ula? Iya. Dengan cara menjaga kehamilan ya, ini penting Mbak. Ya, nanti kalau hamil itu diharapkan kan sampai persalinan ya, tidak ada masalah ya. Itu dijaga diantaranya Mbak Ulan itu jangan kelelahan ya. Ya misalnya angkat beban berat, yang angkat suaminya ya, jangan diangkat sendiri. Kemudian berpakaian longgar, terus tidur terlentang saat hamil muda, atau posisi miring pada saat hamil tua. Jadi posisi tidurnya beda kalau muda sama tua. Kemudian pada waktu hubungan seksual juga posisinya tidak memakan perut ya. Terus beraktivitas fisik dengan jalan kaki selama setengah sampai 1 jam olahraganya ya. Kemudian hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular dan orang yang merokok. Terus makan gizi seimbang. Nah ya, jaga kehamilannya. Suaminya Mbak merokok apa? Enggak. Alhamdulillah ya, tidak merokok. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa kondisi ibu hamil itu kondisi emosionalnya itu berbeda dengan ibu hamil. Dimana pada ibu hamil itu sudah tersinggung, terus perasaannya mudah lelah, ya, terus cemas perubahan fisiknya. Aduh kok ini biasanya kan namanya hiperpigmentasi ya. Kok di leher itu warnanya kok kehitaman, terus di pipi juga plasma babi dalam namanya ya, flat hitam di pipi. Pipinya tuh ada yang cantik, ada yang pas awal kok rayu ya, seperti itu. Kemudian kalau nikahnya itu juga belum siap secara ekonomi juga kan, itu ya, perasaannya kan jadi kondisi emosionalnya kan rasa belum siap menjadi orang tua, dan juga ingin lebih diperhatikan. Mau hamil itu enggak ya, ini dapat perhatian terutama dari suami ya, dimanja betul. Kemudian ini kan paham ya. Terus juga ada tanda bahaya juga Mbak Ulan. Tanda bahayanya kalau kehamilan itu ini tanda bahayanya macam-macam. Tanda bahaya meliputi demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan keluar cairan dari rahim, terus muntah terus tanpa mau makan bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Terus gerakan bayinya itu kok kurang, bayinya kok anteng, terus darahan atau keluar namanya air ketuban ya, dan sebagainya ya. Terus seperti itu namanya tanda bahaya. Jadi kalau mencoba seperti ini langsung periksa ya. Minta pertolongan dulu, berarti bilang kepada anggota keluarga, suami atau suami, kalau memang ada siapa bisa berikan ya, langsung minta tolong ya. Jadi Mbak Ulan juga harus memilih HP, harus nyanding Mbak kalau suaminya ya, kamu hubungi kapan. Kemudian juga ini setelah kehamilan saya juga akan menjelaskan mengenai persalinan. Hamil sudah paham ya? Ini ya. Nah, ini persalinan.
sini kehamilan dan persalinan beresiko tinggi karena 4 terlalu ya 3 terlambat. Resiko tinggi ya. Ini juga bisa resiko tinggi ya. Kehamilan dan persalinan yang beresiko ada 4 terlalu apa saja? Terlalu muda, kurang dari 20 tahun ya. Itu juga pengaruh. Kemudian terlalu tua untuk hamil usianya lebih dari 35 tahun. Kalau kan Mbak Ulan usianya 27 tahun, berarti ideal pas. Terlalu sering hamil, anaknya lebih dari 3. Jadi nanti kalau udah menikah program anaknya kemudian terlalu dekat atau kapan jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun, itu juga bahaya nggak beresiko ya kehamilan atau persalinan. Jadi terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering hamil, terlalu dekat. Kemudian 3 terlambat, ada 4 terlalu, 3 terlambat. 3 terlambat itu apa? Terlambat mengenali tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas. Kemudian terlambat mengambil keputusan untuk mencari pertolongan ya. Terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan, terlambat mendapat pertolongan medis ya. Jadi yang pertama terlambat mengenali tanda bahaya ini, yaitu kehamilan, persalinan dan nifas. Akhirnya apa? Yang terlambat ini akhirnya keputusannya juga terlambat ya, keputusannya kelamaan. Kemudian akhirnya apa efeknya? Tiba di tempat pelayanannya juga terlambat. Nah, akhirnya terjadi apa? Terlambat mendapatkan pertolongan. Jadi karena kebatasannya apa? Mati ya. Ya, ulang ya. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang persalinan, ini juga perlu saya sampaikan mengenai nah, kalau dalam persalinan tadi hamil, setelah hamil ada tanda-tanda persalinan. Persalinan itu ini secara garis besar saja ya. Tanda-tandanya apa? Perutnya mules secara teratur. Mulusnya secara teratur, kemudian lebih sering dan lama. Terus keluar lendir bercampur darah ya. Jadi tadi apa? Mules itu sering dan lama, kemudian keluar lendir campur darah atau keluar air terjun ya, keluar air terjun. Biasanya kalau juga tanda itu nanti diikuti persalinan. Terus kalau dilakukan apa? Nah, kalau menjumpai tanda itu segera menghubungi tenaga kesehatan. Itu kan tenaga kesehatan yang sudah terakhir dan jika ada pelayanan dapat segera diketahui dan ditolong puskesmas maupun di rumah sakit. Itu juga penting. Jadi nanti pada waktu orang desa nih kan hamil ya, puskesmas dapat buku seperti ini ya. Ini dan nanti Mbak Ulan dapat nih ada kartu ini, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ini kan nanti sudah pakai tempelkan dari rumah. Nanti teridentitas misalnya Mbak Ulan perkiraan persalinan kapan ya, kalau persalinannya misalnya siapa bidan, misalnya di tempatnya puskesmas, pendampingnya suami, konsultasinya juga dipertimbangkan dari calon pendonor darahnya juga penuh ya, ditambahkan. Jadi siapapun yang datang ke rumah Mbak Ulan bisa membaca, jadi tahu penghuni rumah ini sedang hamil, jadi waspada. Jadi buktinya di bawah setiap kali Mbak Ulan nanti periksa kehamilan di sini juga di rumah bisa dibaca-baca. Ini udah komplit di sini Mbak, nanti bisa dibaca ya. Nanti kalau Mbak Ulan hamil karena dapat info ini kan belum dikasih dulu ya. Nanti Mbak Ulan bisa baca-baca sebetulnya nanti ya, kalau pada waktunya nanti ya. Iya, jadi banyak. Terus pada waktu setelah hamil melahirkan, di situ ada yang namanya masa nifas ya. Pada waktu masa nifas itu yang perlu diketahui tentang apa, gizi ibu nifas dan tanda bahaya nifas itu ada di sini. Jadi nanti Mbak Ulan kalau hamil periksa ininya jangan ditaruh ya, nanti dibaca. Jadi lengkap komplit, pemerintah sudah menulis.
jadi sudah ada semua. Nah, cuma kan untuk perawatan bayinya juga ada ya, jadi ibunya itu juga ada bayi, perawatan tali pusat, kemudian imunisasi, ya, itu juga penting. Di sini juga ada komplit satu paket, ya. Ini ada untuk ibu dan juga bayi. Jadi Mbak Ulan tuh nanti kalau dapat ini, kalau hamil, jangan cuma ditaruh, dibaca komplit plek-plek. Ada ibu punya komplit dari hamil, persalin nifas, dan bayinya juga komplit. Kemudian ada KMS-nya juga di sini komplit. Imunisasinya apa aja komplit. Iya Mbak Ulan, ya. Jadi komplit. Nah, dan juga nanti pada waktu Mbak Ulan melahirkan itu akan mendapatkan yang namanya vitamin A. Vitamin A itu dapatnya 2 kali, yaitu pada waktu setelah melahirkan, terus 24 jam setelah melahirkan. Jadi pada setelah lahiran kasih 1 vitamin A, terus 24 jam kemudian diparingi lagi. Nah, jangan lupa juga bayi diberikan ASI, ya. Jadi kan bayinya perawatan dari pusat, kemudian imunisasi, dan juga ASI. Tadi kan sudah lihat tuh ya, pemeriksaan fisik, alhamdulillah dari ininya payudara mamanya Mbak Ulan potensinya menonjol, ya normal lah, normal, tidak ada benjolan, tidak apa. Insya Allah nanti mudah-mudahan pada waktu hamil bisa pada waktu melahirkan salinan bisa menyusui, ya asinya produksinya banyak. Nah manfaatnya apa? Kenapa kok ini bahas asi? Perlu saya sampaikan karena ASI itu mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, ya, untuk imunitas, daya imunitas bayi bangunan, kemudian membantu pertumbuhan bayi dan misalnya bisa bayi. Kemudian yang jelas itu higienis dan praktis, ya kan Mbak. Nah, kalau susu kalian itu formula, jangan saya kalau nggak terpaksa ya, itu kan likri kok Mbak, likri, terus juga di satu sisi juga susu bayi kan ya cukup liku ya, mahal juga ya, dan untuk yang lainnya kan, gitu. Terus kalau bagi ibu pemberian ASI itu dapat membantu mengencangkan rahim, ya, sehingga mengurangi perdarahan dan juga dapat mencegah kehamilan secara alami itu selama 6 bulan. Nah, itu nanti akan dikupas secara tuntas pada waktu Mbak Ulan hamil, ya. Nanti hamil juga diterangkan ada persalinan, nifas, itu nanti ada sendiri, ya. Ini cuma garis besarnya saja, ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan ya Mbak Ulan mengenai ini tadi kehamilan, persalinan, nifas? Enggak, sebenarnya kayaknya cukup Jelas jelas. besar ya, secara besar ya itu dulu. Jadi pokoknya ini hanya sekedar pembekalan di seorang itu, jadinya itu tahu ya apa itu sih hamil, apa sih itu persalinan, tanda baginya apa saja, kemudian nifas itu apa, gitu kan, bisa bermanfaat untuk orang. Ya. Kemudian ini masih ada lagi nggak, ya, yang perlu saya sampaikan ke Mbak Ulan sebagai chatting. Di sini ada yang namanya IMS. Apa itu IMS? Nah, dengar nggak? Infeksi menular seksual sebelumnya. Enggak. Pernah dengar nggak? Infeksi menular seksual. Ya. Belum pernah dengar? Pertama kali ini udah bisa jelaskan ya bahwa infeksi menular seksual itu ada 8 gejala atau tanda. Nah, ada tandanya. Ada ini ya, saya jelaskan. Bahwasanya itu tanda-tandanya keluar cairan dari vagina, keluar cairan dari vagina. Kalau ada perempuan, kalau ada laki-laki dari penis, dari alat kelamin laki-laki itu, atau anus yang berbeda dari biasanya. Cairannya itu dari vagina perempuan, anus laki-laki, atau dari anus juga bisa. Nah, jadi nanti kan misalkan nanti ya jauh-jauh ya seperti itu ya, misalnya kok Mas Nova kok ada keluhan seperti itu, kan Mbak Ulan kan sendiri terapi itu ingat gitu. Kemudian ada rasa perih atau nyeri maupun panas pada saat kencing, ataupun setelah kencing itu ada rasa nyeri. Terus ada luka terbuka atau basah di sekitar kemaluan ataupun sekitar mulut.
mulut juga bisa mbak. Mulut juga Iya. bisa ya. Karena nyuwun sewu Iya. kan kadang itu kan hubungan seksual itu tidak hanya itu juga ada yang namanya oral seks yaitu melalui mulut juga bisa mbak menyebabkan infeksi mulut. Kan mulut kan sumber kuman juga kotor ya. Kemudian luka ini bisa terasa nyeri, bisa juga tidak. Ada semacam tumbuh jendir ayam atau kutil, kalau kutil di sekitar kemaluan, terjadi pembengkakan pada lipatan tanah. Kalau pada pria ada bengkak dan nyeri, pada kantung zakar, sakit perut, kemudian bengkak. Nah terus bagaimana tindakan kita jika terjadi infeksi IMS gangguan? Jangan mengobati sendiri, segera periksa ke dokter untuk mengetahui secara tepat. Minum obat sampai tuntas sesuai petunjuk dokter. Jangan berhubungan seks dulu sehingga penyakitnya itu sembuh. Jadi jangan malu, kalau seperti itu jangan malu, segera diatasi. Ya. Langsung periksa, iya. Dan ini bentuk-bentuknya nih, ini kencing tanah ini pada laki-laki ini mbak muat cairan ya. Ini pada fetish ini ya, muat cairan seperti ini. Jadi sifilis pada sinah, herpes itu kan diberi kemauan perempuan ya. Ini kondisi klamydia di sini. Makan, gitu ya. Dan ini jendir ayam dan kutil. Nah, itu orang Iya, jangan ya. Kemudian juga ada apa? Infeksi saluran reproduksi. Infeksi saluran reproduksi itu sendiri ada namanya candidiasis vaginalis. Ini apa? Ini pencegahannya dengan menjaga kebersihan alat kelamin. Ya. Jadi kalau cebok itu kan biasanya juga kita kalau di tempat toilet umum gitu ya. Jadi enggak, mending pakai airnya itu yang langsung mengalir dari keran. Kalau enggak ya terpaksa bawa aqua. Ya kalau pergi-pergi bawa aqua, ya. Terus bawa tisu yang tisu handuk itu ya, dilap jadi kita kan ya, cegah. Candidiasis itu karena jamur jadi jadinya gatal, ada rasa gatal mbak ini. Ya. Nah terus ada juga vaginosis bakterial. Ini baunya amis mbak. Setelah hubungan seks. Penyebabnya bakteri, penyebabnya kan candidia itu jamur, ya. Kalau ini penyebabnya bakteri. Kalau bakteri yang dirasakan apa? Vagina kita itu berbau amis, terutama setelah hubungan seks, ya. Kemudian cara lidahnya sama dengan menjaga kebersihan alat kelamin. Kalau pada perempuan hamil itu dapat menyebabkan otot vagina itu pecah dulu. Bisa melakukan, iya, bisa mbak ini penyebab bakteri itu penyebab bakteri juga bakteri itu ya. Keputihan ya, keputihan kalau istilahnya keputihan bisa menyebabkan misalnya pecah dulu, menyerah, prematur. Terus trichomoniasis itu seperti ini. Ini apa jenengannya berbusa, berbau seperti ikan busuk. Jadi cairan yang keluar itu baunya seperti ikan busuk, ya. Jadi kalau yang penyebabnya karena jamur itu ya, hasil pemukakan, ya, dapat kekuningan warnanya putih. Kalau baunya mungkin tidak begitu menyengat ya. Kalau yang ini kan bau amis, kalau yang trichomoniasis itu apa tadi? Baunya seperti ikan ya. Dan kapan kejadiannya masa inkubasinya itu beberapa hari sampai 4 minggu. Jadi kalau ya sampai hampir 1 bulan ya, 1 minggu ya. Jadi ini tuh obat-obatan. Jadi makanya hati-hati kalau pada perempuan itu harus benar-benar menjaga alat genitalia kita, ya. Karena dia itu kalau terjadi seperti itu luar biasa. Terus ini saya sampaikan tentang HIV dan AIDS. Ya. Kenapa saya sampaikan ini hubungannya dengan tadi mbak, yang IMS tadi, infeksi menular seksual tadi. Karena IMS itu sebagai gerbang menuju HIV dan AIDS. Kalau HIV itu
kuman atau virus penyebab AIDS. Kalau AIDS itu kumpulan gejala menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi. Jadi penularannya HIV apa? Seks tidak aman. Maka setiap ada pasangan ya, transfusi darah, kemudian jarum suntik, penggunaan narkoba biasanya ya. Terus HIV menular melalui ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. Seorang terakhir ketularan. Jadi nanti kalau pada yang ibu yang HIV itu menyusui dulu. Nah, tapi jangan takut kalau ada yang orang kena HIV itu tidak menular. Kalau cuma sekedar makan minum, memakai peralatan sama itu tidak menular. Bersentuhan, bersentuhan tangan juga tidak. Berrekan bersama, ketika serangga itu tidak menular. Jadi jangan takut. Ya. Nah terus ini seorang terinfeksi HIV itu tidak menunjukkan gejala, tetapi bisa menularkan orang gejalanya tidak HIV itu, tapi bisa menularkan melalui penularan cairan tubuh terjadi selama masanya itu 5-10 tahun waktunya. Nah setelah itu baru menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya kekebalan tubuh. Jadi selama 5-10 tahun itu tidak terasa apa-apa, tapi dia malah justru aktif itu menularkan HIV-nya itu bahaya berarti. Iya. Dan nanti setelah 10 tahun kemudian baru deh apa sebenarnya daya tahan tubuhnya itu, kekebalan tubuhnya turun. Misalnya kalau mencar orang mari-mari, flu juga nggak sembuh-sembuh, batuk ya batuk sholat mikir orang mari-mari sudah ganti kenapa ya, sebenarnya seperti itu. Nah pencegahannya HIV dan IMS saling setia, menggunakan kondom, hindari penggunaan narkoba, menggunakan alat-alat yang steril. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak? Dari HIV dan AIDS? Enggak. Ya, jadi pokoknya secara garis besarnya saja ya. Iya. Jadi tadi ada IMS, ada HIV/AIDS. Kalau IMS itu gerbang, jadi pintunya buat HIV AIDS itu masuk itu lewat IMS. Jadi harus benar-benar menjaga alat daerah genitalia kita ya, termasuk kita juga setiap ada saat pasangan ya. Tadi kok nggak pakai ya? Iya. Iya Bu. Nah ini beberapa hal yang sudah disampaikan di sini. Waspada, HIV tidak menunjukkan gejala ya, saya sampaikan tadi 5-10 tahun. Jadi setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja, tidak menunjukkan gejala, tetapi bisa menularkan melalui cairan tubuh, darah, cairan sperma, cairan vagina. Kemudian akan menurun kekebalan tubuhnya. Ini cara mencegahnya. Saling setia, gunakan kondom ya, tidak menggunakan jarum suntik, mencegah penularan dari ibu ke anak. Ya, maka itu ya yang sudah saya sampaikan kalau bulan, tapi banyak panjang dan lebar bukunya ya Mbak. Memang ini harus saya sampaikan, apalagi untuk Mbak Bulan ya, calon pengantin harus saya sampaikan. Jadi pada waktu imunisasi TT itu saya masukkan materi-materi. Memang kok maksudnya kok banyak banget, karena itu hanya sekilas saja. Ya nanti kalau Mbak Ulan itu tahu, oh saya pernah mendengar informasi tentang ini. Nah, gitu Mbak. Mbak Ulan kira-kira ada pertanyaan nggak dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai gizi pranikah, kebutuhan zat besi, imunisasi, kehamilan, persalinan nifas, infeksi menular, HIV/AIDS. Sementara kayaknya sudah cukup jelas. Nanti kalau misalkan ada yang bingung apa kesini lagi iya. aja. Iya, ya. Kalau gitu kalau Mbak Ulan sudah jelas, coba saya cek ya. Jadi dari apa saja penjelasan yang saya sampaikan tadi mengenai apa saja. Jadi tentang ini kehamilan, Terus
persiapan hamil, Iya. terus apa aja sih yang harus dilakukan selama hamil, terus itu nanti tanda-tanda mau melahirkan itu Iya. apa, Iya. terus nanti kalau ada itu tanda bahaya, Iya, tanda ini, bahaya persalinan, persalinan, kehamilan ya. itu harus tenang, harus segera periksa. Terus nanti apa itu kalau mulai kenceng-kenceng atau keluar lendir, oh iya, itu langsung melakukan apa? Terus habis itu nanti anak setelah melahirkan ada imunisasi Oh anak, iya, ada imunisasi. iya. Terus ada makanan-makanan yang harus dijaga waktu apa pada waktu dalam menyusui. Yang paling untuk apa tadi? Untuk pernikahan kan sudah ada isinya ya. Oh iya, Bisa visi sebelum ya menikah itu dikeluarkan apa? untuk persiapan kehamilan, Begitu kebutuhan zat besi tadi dan imunisasi TT. Jangan lupa ya, imunisasi TT. Nah, tadi tuh Mbak Ulan TT-nya statusnya TT berapa? Yang ketiga ya Bu. TT 3. Wah, untuk TT keempatnya tahun depan ya Mbak Ulan ya. Terus selalu setia pada pasangan ya. Ya Bu. Kamu menunjukkan terjadinya tadi Ya. HIV AIDS dan semua lain ya. Insya Allah Bu. Ya Mbak Ulan, ini saya rasa sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal kita sudah menjalani hidup baru ya. Dan Mbak Ulan, intinya dari hasil pemeriksaan semuanya alhamdulillah normal. Harapannya mudah-mudahan kelak nanti bisa segera dapat hormon. Ya. Terus nanti kalau sudah hamil jangan lupa kontrol ya. Iya Bu. Ini Mbak Ulan sudah saya catat di sini lengkap ya. Ini kartu calon pengantin sehat di sini sudah saya tulis juga. Kapan sih nanti waktu jadwal DT-nya di sini ada beberapa tahun depan ya. Terus tadi kan sudah disuntik imunisasi TT. Barangkali nanti tokyo bengkak ya. Itu bisa dikompres hangat. Tapi kalau biar nggak mengurangi ya saya sakit saya kasih obat tadi ke apotek dulu ya. Jadi ini ada kartunya. Jadi ini kartunya nanti kalau Mbak Ulan TT ulang dibawa ya. Bukan ya? Iya. Mbak Ulan, terima kasih ya. Sama-sama Bu atas informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk salam buat Mas Musa ya. Mudah-mudahan nanti pernikahannya berjalan dengan baik dan sukses. Amin. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.